Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing dari mata kuliah Filsafat Hukum dan teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, dan teman saya akan mempresentasikan mazhab utilitarianisme dalam filsafat hukum. Nah, langsung saja ke bagian 1 ya, atau pertama, yaitu di sini ada hakikat mazhab utilitarianisme. Mazhab utilitarianisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. Selanjutnya, menurut aliran ini, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya. Selanjutnya ada mazhab utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum. Kemanfaatan sini diartikan sebagai kebahagiaan yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, tetapi bergantung pada pembahasan mengenai hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Penganut aliran utilitarianisme ini mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Nah, di sini ada tokoh-tokoh aliran utilitarianisme. Yang pertama, Jeremy Bentham. Keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Walaupun demikian, titik berat perhatian harus tetap pada individu, dikenal dengan utilitarisme individual. Yang kedua, John Stuart Mill. Kebahagiaan yang ingin dicapai oleh manusia bukanlah benda atau sesuatu hal tertentu, melainkan kebahagiaan psikologi. Dan yang ketiga, ada Rudolf von Jering. Mengembangkan ajaran sosial yang merupakan gabungan dari teori Bentham, Stuart Mill, dan Austin. Tujuan untuk melindungi kepentingan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Rizka. Persilakan. Ya baik, yang selanjutnya yaitu ada kritik terhadap aliran utilitarianisme. Berkenaan dengan bagaimana hubungan antar individu dengan masyarakat, aliran ini menekankan bahwa hukum mestilah ditujukan untuk mendatangkan manfaat kepada individu, sehingga individu tersebut akan memperoleh kesenangan dan kebahagiaan. Lalu, kesenangan dan kebahagiaan individu tersebut akan menciptakan kebahagiaan dan kesenangan umum secara bersamaan dan menciptakan kebahagiaan dengan sendirinya. Lalu ada permasalahannya adalah pembatasan yang tidak jelas kapan individu mesti membatasi kepentingannya dan kapan pula ia mesti melebur dalam kepentingan bersama. Jika hukum merupakan alat untuk mendatangkan manfaat atau kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi individu, maka yang akan terjadi adalah persaingan bebas yang tidak menguntungkan bagi semua orang. Lalu yang selanjutnya ada relevansi aliran utilitarianisme pada hukum Indonesia. Di Indonesia hingga saat ini berkembang aliran positivisme hukum selama hampir setengah abad lebih. Undang-undang sebagai hukum negara menjadi hukum utama yang diberlakukan dalam masyarakat. Hukum ini sebagaimana sifatnya memiliki unsur memaksa dari pembuat dan pelaksana undang-undang. Untuk itu, aliran utilitarianisme memberikan sumbangsih pemikiran hukum pada hukum. Dalam hal ini, hukum yang ada di Indonesia. Lalu relevansinya itu merupakan salah satu pemikiran yang mengkaji bagaimana tujuan hukum itu sendiri, yakni memberi kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan atau happiness. Jadi, baik, buruk, atau adil tidaknya sesuatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.
Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu, tetapi jika tidak mungkin tercapai dan pasti tidak mungkin diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat atau bangsa Indonesia tersebut. Udah. Terima kasih untuk review Fajri. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan satu kesimpulan ya. Yang pertama, aliran utilitarianisme mempunyai pandangan kuat bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Dan yang kedua itu, dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum atau peraturan perundang-undangan seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum, yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Mungkin cukup sekian dari kami berdua ya. Untuk lebih lanjutnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.